Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Antoni Widiar. Kali ini kita akan belajar kembali dengan program pengolah angka Microsoft Excel. Kali ini kita akan coba belajar membuat rekap gaji, ya. Boleh untuk gaji siapa saja ya. Gaji karyawan kayak gaji apalah ya, gaji pegawai, rekan-rekan semuanya jika rekan-rekan bekerja untuk membuat rekap gaji karyawan. Baik rekan-rekan, saya sini punya contoh lembar Excel yang sudah berisi dokumen data rekap gaji karyawan, terdiri dari nomor, nama, NIP, status, jumlah anak, grade, gaji pokok, tunjangan, dan potongan ya, termasuk taspen. Kemudian di bawah sini ini ada tabel penunjangnya ya, untuk gaji pokok dan tunjangan ya. Langsung saja rekan-rekan, semuanya kita mulai cara membuat gaji karyawan dengan bantuan tabel penunjang di bawah ini. Nanti kita akan menggunakan fungsi VLOOKUP ya, pencarian data secara vertikal, VLOOKUP. Oke, langsung saja kita mulai. Di sini ada gaji pokok ya. Gaji pokok kalau kita lihat di bawah sini tabel penunjangnya ada di sini grade 1 sampai dengan 5 ya. Jadi gaji pokok ini diambil dari berdasarkan grade. Jadi cara mengerjakannya sama dengan, kita langsung saja ya, VLOOKUP menggunakan fungsi VLOOKUP berdasarkan grade. Kita klik grade, kemudian titik koma, kemudian kita sorot tabel penunjang di bawah sini ya. Nah, ini jangan lupa tabel penunjang yang kita ambil ini tabel array-nya ya, kolom indeksnya. Ini kita buat absolut. Cara membuat absolutnya adalah dengan menekan tombol F4 di keyboard ya, sehingga muncul seperti itu ya, bentuk dolar. Kemudian titik koma. Kemudian kita lihat gaji pokok itu ada di kolom keberapa pada tabel penunjang. Ini kalau kita lihat dia ada di kolom kedua, ini grade gaji pokok ya, di kolom kedua, maka kita ketik 2 enter ya, maka otomatis di sini gaji pokoknya akan muncul 5 juta sesuai dengan tabel penunjang yang di bawah. Kemudian kita klik 2 kali ya, sehingga otomatis terisi untuk gaji pokoknya berdasarkan grade-nya. Nah, kemudian untuk tunjangan suami atau istri atau suami ya, ini dia berdasarkan status perkawinan. Kalau dia menikah, maka akan mendapatkan tunjangan istri atau suami ya. Caranya bagaimana? Tetap seperti tadi, tapi kita tambahkan fungsi if dulu ya, kondisi if. Jika status sama dengan kawin, maka kita ambilkan berdasarkan tabel di sini, maka tetap kita kombinasikan dengan fungsi VLOOKUP untuk mengambil data penunjang di bawah ya. VLOOKUP-nya berdasarkan grid sini ya. Kemudian kita sorot kembali tabel penunjang di bawah, diabsolutkan kembali. Kemudian kita lihat tunjangan istri atau suami itu ada di kolom ketiga ya. Nah, sebelum ini kita lihat dulu, jika dia tidak menikah, maka titik koma if, kalau dia selain itu ya, berarti tidak menikah, berarti dia tunjangannya adalah 0 ya, berarti kita langsung tik 0 saja ya. Nah, coba kita lihat. Nah, maka otomatis yang tidak kawin, maka tunjangan istri atau suaminya itu akan berubah 0 ya, tidak mendapatkan tunjangan istri atau suami ya. Kemudian untuk tunjangan anak, ini ada jumlah anak ya, berdasarkan tabel sini ada jumlah anak. Nah, untuk tunjangan anak itu biasanya kalau kita bekerja itu dibatasi sampai dengan anak ketiga ya, sampai dengan anak ketiga. Jadi
tetap menggunakan fungsi if jumlah anak jika jumlah anak lebih dari 3, maka yang akan menjadi tanggungan, yang akan mendapatkan tunjangan itu hanya 3 anak saja, ya. 3 dikali, nah kita ambilkan VLOOKUP-nya untuk mengambil tunjangan yang di bawah. VLOOKUP berdasarkan grade, ya, sini, ya, jangan lupa diabsolutkan, ya. Ya, jadi kalau dia lebih dari 3, maka yang akan dihitung 3 saja, ya, 3 anak yang akan mendapat tanggungan, ya. 3 dikali jumlah anak, tunjangan anak itu ada di kolom ke 1, 2, 3, 4, kolom keempat. Nah, lalu bagaimana kalau anaknya cuma 1 atau 2? Maka kan di sini jumlah anak dikali VLOOKUP berdasarkan grade. Kita sorot kembali di sini, ya, jangan lupa diabsolutkan. Absolut, ya. Kolom keempat, kolom keempat ya anak, ya, 1, 2, 3, 4, tutup kurung. Nah, jadi di sini artinya jika dia lebih dari 3 anak, maka yang akan mendapat tunjangan hanya 3 saja. Kalau dia kurang dari 3, maka jumlahnya dikalikan tunjangannya, ya. Enter. Ya, otomatis, ya. Jadi di sini 1 untuk golongan 1, tunjangan anaknya 500.000, ya. Nah, otomatis, ya. Sedangkan di sini yang tidak menikah berarti tidak ada anak, maka tunjangannya adalah 0, ya. Oke, ya. Demikian. Kemudian kita perhatikan di sini, contohnya di sini dia ada jumlah anaknya 5 berarti yang dihitung hanya 3 dia masuk grade 4. Grade 4 tunjangan anaknya adalah 200.000 karena dikalikan 3 maka 600.000, ya. Lanjut untuk tunjangan jabatan, sama dengan tunjangan jabatan ini tetap hanya berdasarkan grade saja. Jadi kita cari VLOOKUP, ya, berdasarkan grade. Nah, kita sorot tabel penunjang VLOOKUP-nya, kemudian diabsolutkan. Untuk jabatan itu ada di kolom 1, 2, 3, 4, 5, di kolom kelima, ya. Ya, tunjangan transport lanjut sama seperti tadi, pakai lookup juga, tetap berdasarkan grade. Kita lihat sini, ya, diabsolutkan. Kemudian tunjangan transport itu ada di kolom ke-6. Ya, kemudian uang makan, lanjut. Uang makan untuk kolom terakhir, ya, di bawah ini kolom terakhir, ya, dia, ya. Jadi sama dengan VLOOKUP berdasarkan grade. Kita sorot kembali tabel penunjangnya, jangan lupa diabsolut. Kolom ke-7 untuk uang makan, enter. Ya. Kemudian kita jumlahkan jumlah tunjangannya sama dengan sum jumlah tunjangan, ya, gaji kotor sama dengan gaji pokok ditambah jumlah tunjangan, ya. Nah, untuk taspen, ya, tabungan asuransi pensiunnya 5% dari
kita kalikan 5%, karena semuanya dikalikan ke 5%, gaji kotor dikalikan 5%, maka 5% ini adalah sel absolut. Berarti kita tekan F4 ya, itu dikali gaji kotor. Ya. Oke, kemudian untuk asuransi sama seperti ini, 2% ini absolut, tekan F4 dikali gaji kotor. Ya, kemudian pajak sama dengan 15% absolut juga dikali gaji kotor. Nah, tinggal kita hitung gaji bersih. Gaji bersih itu didapat dari gaji kotor dikurangi taspen, dikurangi asuransi, dikurangi pajak. Sama dengan gaji kotor. Untuk jumlah potongan kita bisa langsung jumlahkan dulu. Ini ya pakai fungsi sum. Ini. Jadi gaji kotor dikurangi jumlah potongan. Bentar. Nah, maka didapatkan gaji bersihnya di ujung seperti ini. Oke, demikian rekan-rekan semuanya. Sekilas cara membuat rekap gaji karyawan dengan menggunakan Microsoft Excel dengan berbagai kondisi. Jadi berdasarkan status pernikahan, jumlah anak, kemudian grade ya, atau kepangkatan. Kemudian dengan menggunakan alat bantu tabel penunjang seperti ini. Jadi kita bisa menggabungkan tadi ada fungsi if dan fungsi VLOOKUP seperti ini. Jadi jangan lupa rekan-rekan kalau mau ditambahkan untuk rupiah, simbol rupiah ya, boleh. Ini ya. Ini kalau pagar-pagar kurang besar lebar kolomnya. Demikian rekan-rekan sekilas tutorial cara membuat rekap gaji karyawan untuk dengan fungsi if dan fungsi VLOOKUP. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan